Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, ketemu lagi pada pertemuan yang ke-9 pada mata kuliah Ilmu Negara. Eh, Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa itu kedaulatan. Jadi kita akan lihat nanti apa-apa saja yang dimaksud dengan eh, kedaulatan, baik itu kedaulatan negara, kedaulatan Tuhan, dan berbagai hal yang berhubungan dengan kedaulatan yang berhubungan dengan ilmu negara. Baik, saya persiapkan dulu slide-nya. Ya, kita akan membahas tentang kekuasaan dan kedaulatan. Nah, setiap negara tentu harus mempunyai kekuasaan dan kedaulatan. Jadi salah satu syarat sahnya suatu negara itu adalah harus ada yang berkuasa, kemudian ada kedaulatan yang dimiliki oleh negara itu. Uh, Baik itu kedaulatan yang berasal dari negara lain atau kedaulatan berdasarkan hukum-hukum internasional atau hukum-hukum positif yang ada di dalam negara tersebut. Tapi sebelum kita melanjutkan itu, kita akan coba dulu melihat satu persatu apa makna daripada kekuasaan dan kewenangan itu. Kekuasaan secara umum dikenal sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok orang untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain mau melakukan kehendak orang tersebut. Nah, itu disebut sebagai suatu penguasa atau kekuasaan yang dimiliki. Dalam konteks yang lebih sederhana misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di kehidupan di jalanan yang bisa kita lihat, katakan ada kelompok-kelompok premanisme yang ada di daerah-daerah tertentu, biasanya mereka mempunyai kekuasaan-kekuasaan pada daerah teritorial tertentu. Nah, tetapi kekuasaan itu hanya berlaku di antara mereka aja yang kita sebut sebagai premanisme itu. Nah, siapa yang mempunyai kekuasaan dalam suatu wilayah itu, maka dialah yang mempunyai otoritas yang lebih besar. Sehingga bisa mempengaruhi orang-orang atau kelompok-kelompok yang lain yang ada di dalam wilayah tersebut. Itu dalam perspektif yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau kita bicara dalam perspektif negara, maka tentu ini adalah pemerintah. Jadi pemerintah itu memiliki kekuasaan, mempunyai kekuasaan yang tentu harus didapatkan melalui jalur-jalur atau cara-cara yang legal. Nah, di dalam pemerintahan kita misalnya kekuasaan itu didapatkan melalui pemilihan umum. Nah, barang siapa yang mendapatkan kekuasaan melalui pemilihan umum itu, maka akan dengan mudah mempengaruhi orang lain, mempengaruhi semua stakeholder yang ada di dalam negara tersebut, termasuk terhadap warga negaranya. Kemudian apa tuh kewenangan? Nah, yang disebut sebagai suatu kewenangan itu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain mau melakukan kehendak orang tersebut yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi, kalau kita lihat perbedaan antara kekuasaan dan kewenangan itu tentu sangat berbeda ya. Di sini kewenangan yang dimaksudkan itu adalah kewenangan yang didapatkan melalui suatu peraturan perundang-undangan. Saya berikan contoh misalnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia ya mempunyai kewenangan di dalam melakukan penyidikan. Itu sebabnya polisi itu dapat memberhentikan orang setiap saat, dapat menggeledah rumah setiap saat, dapat menggeledah badan orang setiap saat, dan ada atau tindakan-tindakan kepolisian yang lain. Kemudian kewenangan yang lain yang dimiliki kepolisian itu adalah menjaga keamanan uh, negara. Nah, itu kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian. Tetapi dari mana didapatkan kewenangan itu? Tentu kewenangan itu didapatkan dari undang-undang kepolisian. Begitu juga dengan jaksa sebagai penuntut umum dan pengacara negara juga mendapatkan kewenangan melalui perundang-undangan. Begitu juga dengan advokat. Advokat itu mendampingi kliennya baik di luar maupun di dalam pengadilan itu berdasarkan uh,
kewenangan yang didapatkan melalui peraturan perundang-undangan. Jadi pada prinsipnya kewenangan itu adalah kewenangan atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau mengambil tindakan-tindakan tertentu di mana tindakan-tindakan atau kewenangan itu diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, apa saja sumber-sumber kekuasaan itu? Nah, dalam uh, umum ya, dalam hal yang bersifat umum, kekuasaan itu dapat kita dapatkan melalui suatu kepercayaan. Contohnya misalnya para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh informal yang ada di dalam masyarakat. Misalnya kalau kita lihat di lingkungan pesantren misalnya, kiai itu orang atau orang yang dipercaya mempunyai ilmu agama yang baik dalam lingkungan pesantren itu diberikan gelar kiai. Nah, itu artinya orang tersebut mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitarnya. Atau tokoh-tokoh adat yang lain, atau tokoh-tokoh pemuka agama yang lain biasanya mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitarnya. Kemudian kadang-kadang kekuasaan juga itu didapatkan karena orang itu mempunyai power, dalam hal ini mempunyai kekayaan yang cukup besar. Nah, ini tentu kita lihat hampir semua tempat di wilayah kita, kalau misalnya ada orang kaya, ya tentu dia akan mendapatkan privilege untuk hal-hal tertentu dan seolah-olah dia berkuasa ya untuk hal-hal tertentu. Bahkan misalnya kalau kita teman-teman saudara-saudara melihat misalnya di dalam konstelasi politik kita ada yang disebut sebagai oligarki. Nah, oligarki itu adalah orang-orang yang mempunyai kekayaan, ya, sehingga mereka bisa mengatur, ya, meskipun itu dari di balik layar, mengatur tentang sistem pemerintahan kita. Bahkan mereka bisa mempengaruhi penyusunan atau peraturan perundang-undangan. Nah, itu fakta yang tidak bisa kita nafikan di dalam negara kita. Kemudian karena kedudukan ini biasanya diberikan oleh negara. Ya, kalau misalnya dia kedudukannya sebagai kepala daerah atau sebagai kepala desa misalnya, atau dalam pemerintahan atau dalam struktur pemerintahan, maka tentu dia mempunyai kekuasaan dalam lingkup yang menjadi uh, uh, pekerjaannya itu. Ya, kemudian karena soal fisik misalnya, tentu bisa juga orang mendapatkan kekuasaan karena fisik. Misalnya kadang-kadang ada pada pekerjaan-pekerjaan tertentu orang melihat misalnya dari ketampanannya, kecantikannya misalnya, sehingga dia mempunyai kekuasaan. Atau kita lihat juga dari aspek intelijensi misalnya. Kadang-kadang intelijensi IQ dan EQ itu juga menyebabkan orang itu mempunyai kekuasaan. Tetapi kalau kita lihat misalnya dua yang terakhir itu fisik dan intelijensi itu, maka tentu kalau kita lihat proporsinya, maka tiga yang di atas itu akan jauh lebih besar memberikan kekuasaan kepada seseorang. Nah, apa itu kedaulatan? Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi. Nah, kedaulatan itu harus bersifat asli, jadi tidak bisa dibuat-buat dan harus bersifat tunggal, gitu. Dan tidak dapat dibagi. Kemudian dia bersifat abadi dan tentu permanen. Itu disebut sebagai kedaulatan. Misalnya kedaulatan negara. Kedaulatan negara itu harus bersifat asli, tidak bisa dibuat-buat, dan dia bersifat tunggal, tidak dapat dibagi, kemudian dia harus long lasting, abadi, gitu. Dan tentu permanen. Itu yang disebut sebagai suatu kedaulatan. Nah, kalau kita lihat secara etimologi, maka kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab. Seperti teman-teman ketahui bahwa bahasa Indonesia itu banyak yang diserap dari bahasa-bahasa asing. Nah, di sini kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, ya, yang artinya kekuasaan tertinggi. Ya, artinya adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya. Jadi kekuasaannya yang tertinggi di dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan juga sekaligus untuk melaksanakannya. Nah, sedangkan kedaulatan rakyat berarti pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, oleh sebab itu, negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Jadi, dalam negara-negara demokrasi seperti itu, maka kedaulatan itu tentu didapatkan dari rakyat.
Nah, setelah kedaulatan itu didapatkan oleh rakyat, mandat itu didapatkan oleh rakyat, maka tentu akan dikembalikan kepada rakyat. Itu sebabnya disebut sebagai dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, sementara arti dari kedaulatan dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu ada yang disebut sebagai kedaulatan eksternal dan kedaulatan internal. Nah, secara internal, konsep kedaulatan merujuk kepada supremasi individu, lebih kepada individualistik, lebih kepada tokoh seseorang. Atau dapat juga kepada sekelompok orang di dalam suatu negara terhadap individu-individu di wilayah yuridiksinya. Itu yang dimaksud dengan internal. Jadi internal itu berlaku, ya, atau kedaulatan internal itu berlaku dalam yuridiksi negara tersebut atau kelompok tersebut. Tetapi kalau eksternal itu, kedaulatan eksternal itu kedaulatan yang didapatkan di yuridiksi di luar negaranya itu. Ya, misalnya kita mendapatkan kedaulatan dari negara lain, pengakuan kedaulatan dari negara lain, itu yang disebut sebagai kedaulatan eksternal. Ya. Nah, sebagai contoh misalnya, Malaysia memberikan kedaulatan terhadap kita, tentu atas batas-batas wilayah antara kita dan negara Malaysia. Nah, itu sebabnya kita berdaulat terhadap wilayah-wilayah yang kita sebut merupakan bagian dari wilayah negara Republik Indonesia. Nah, kemudian pengertian kedaulatan oleh beberapa ahli. Menurut Seth Strong, kedaulatan berarti superioritas yang dalam konteks kenegaraan mengisyaratkan adanya kekuasaan untuk membuat hukum. Ya, jadi sekali lagi di sini kedaulatan dalam konteks yang disampaikan oleh Strong itu adalah memberikan atau mengisyaratkan kekuasaan kepada penguasa untuk membuat hukum atau membuat peraturan perundang-undangan. Jadi kedaulatan atau sovereignty merupakan konsep kekuasaan yang tertinggi atau supreme authority dalam suatu negara. Jadi kedaulatan itu adalah kewenangan, yang diberikan kepada pemerintah untuk membuat atau diberikan kepada yang berkuasa untuk membuat hukum atau membuat peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Jan Bodin, ya, dia mengasosiasikan kedaulatan dengan negara, sehingga kedaulatan merupakan atribut negara. Dalam pengertian ini, kedaulatan dipandang mengekspresikan kapasitas untuk menjalankan kewajiban dan mempunyai hak serta kemampuan untuk melakukan tindakan. Jadi, kedaulatan negara menurut Jan Bodin ini adalah kedaulatan yang memberikan kewajiban kepada negara, ya, kewajiban kepada negara untuk menjalankan kewajiban dan hak, ya, serta melakukan berbagai tindakan-tindakan tentu untuk kepentingan negara. Nah, itu perbedaan antara Jan Bodin dan Strong. Kalau Strong itu lebih penguasa itu diberikan kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Sedangkan kalau kita lihat definisi Jan Bodin itu adalah kedaulatan itu adalah merupakan kapasitas dalam menjalankan kewajiban dan hak, serta mempunyai kemampuan di dalam melakukan tindakan-tindakan kenegaraan. Nah, kemudian teori kedaulatan raja. Apa itu teori kedaulatan raja? Teori kedaulatan raja itu disebut kekuasaan negara menurut teori ini terletak pada tangan raja. Ia adalah seorang penjelmaan atau kehendak Tuhan. Jadi pada zaman dahulu itu raja itu dipersonifikasikan sebagai perpanjangan tangan atau penjelmaan dari Yang Maha Kuasa. Itu sebabnya negara-negara yang monarki absolut, ya, itu dalam tanda kutip seolah-olah raja itu dianggap sebagai Tuhan. Nah, tapi sebenarnya tujuan daripada mempersonifikasikan raja itu sebagai Tuhan adalah agar negara itu menjadi kuat. Raja harus berkuasa dengan mutlak dan absolut, tidak terbatas. Dalam artian kedaulatan raja itu, posisi raja selalu berada di atas undang-undang. Rakyat atau masyarakat harus rela menyerahkan hak asasinya dan kekuasaannya secara mutlak kepada raja. Nah, ini mungkin kalau misalnya teman-teman lihat misalnya film-film kerajaan Nusantara zaman dulu, kita lihat itu kan raja-raja itu dalam tanda kutip tuh senaknya aja ya. Misalnya dia ke tempat-tempat tertentu, kemudian dia
melihat tanah, kemudian dia tinggal menunjuk tanah itu dan tanah itu akan menjadi miliknya. Atau misalnya dia melihat seorang wanita yang cantik misalnya, dia tinggal menunjuk wanita itu dan akhirnya wanita itu akan menjadi selir daripada raja itu. Nah, itu dalam konteks kalau kita berbicara raja berkuasa sangat absolut. Nah, kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan raja. Karena raja adalah penerima amanah dari Tuhan. Selanjutnya untuk berkuasa dan berhak melakukan apa saja dan berkuasa atas rakyat karena menurutnya semua tindakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi teori kedaulatan raja itu teori personifikasi Tuhan ya yang ada di tangan raja. Jadi raja itu benar-benar dianggap sebagai wakil Tuhan di dalam melakukan pemerintahan itu sehingga apapun kehendak raja itu maka itulah yang dianggap sebagai suatu kebenaran. Nah, kemudian teori kedaulatan Tuhan. Kalau tadi teori kedaulatan raja, teori kedaulatan Tuhan. Pada prinsipnya pendapat bahwa negara memperoleh kedaulatan dari Tuhan karena segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu penguasa atau pemerintah harus menjalankan perintah Tuhan. Tokohnya misalnya antara lain Agustinus, kemudian Thomas Aquinas dan Marcellinus. Semua ini adalah pendeta-pendeta ya, pendeta-pendeta Kristen Ortodoks yang hidup pada sekitar abad ke-15 dan abad ke-16 gitu. Jadi dari kedaulatan Tuhan ini benar-benar menggunakan supremasi ketuhanan gitu. Ya, jadi untuk bisa menjadi negara ya yang menjalankan teori kedaulatan Tuhan itu maka orang-orang yang ada dalam negara itu harus percaya Tuhan. Kalau tidak mempercayai Tuhan, maka tentu uh, tidak bisa ya mendapatkan atau menjalankan teori kedaulatan Tuhan itu. Nah, kemudian teori yang lain tentang teori kedaulatan Tuhan itu adalah segala sesuatu yang terdapat di alam semesta yang berasal dari Tuhan. Jadi kita harus dianggap seperti itu bahwa segala sesuatu yang terdapat di alam semesta ini berasal dari Tuhan. Secara langsung artinya Tuhanlah yang memegang kekuasaan tertinggi yang biasanya dipersonifikasikan dalam pribadi setiap orang penguasa yang dianggap sebagai Tuhan. Sementara kedaulatan Tuhan secara tidak langsung diwujudkan dengan kekuasaan yang dipegang oleh wakil Tuhan yang tadi itu kita sebut di dalam negara-negara kerajaan. Jadi banyak negara-negara kerajaan zaman dahulu yang sangat absolut itu menganggap Tuhan sebagai perwakilan. Nah, perwujudan atau bentuk perwujudan dari kedaulatan Tuhan itu melalui hukum yang dapat ditemui dalam ajaran agama yang tidak melembagakan agama dalam bentuk personifikasi. Kedaulatan Tuhan melalui aturan hukum yang ini lazim disebut sebagai nomokrasi. Jadi nomokrasi itu negara-negara yang mengedepankan kedaulatan Tuhan. Nah, teori kedaulatan Tuhan umumnya dianut oleh raja-raja yang mengakui sebagai keturunan dewa. Contohnya raja-raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, Cina, raja-raja Jawa pada zaman Hindu zaman dulu sebelum masuknya Islam di Nusantara. Nah, kemudian teori kedaulatan negara. Tadi ada teori kedaulatan raja, ada teori kedaulatan Tuhan, sekarang teori kedaulatan negara. Nah, teori kedaulatan negara bahwa kekuasaan tertinggi kedaulatan itu ada pada negara. Karena negara yang menciptakan hukum dan siapapun harus mentaatinya. Jadi supremasi negara. Ya. Nah, menurut Jean Bodin, yang mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membentuk hukum dalam suatu negara yang sifatnya tunggal, asli, abadi, dan tidak dapat dibagi-bagi. Itu disebut sebagai teori kekuasaan negara, di mana kekuasaan negara itu mempunyai kasta yang tertinggi ya dalam membuat hukum ya dan sifatnya tunggal, asli, abadi, dan tidak dapat dibagi-bagi. Kemudian menurut George Jelinek, bahwa hukum adalah merupakan penjelmaan dari kehendak atau kemauan negara. Nah, masyarakat yang membuat hukum harus tunduk pada negara. Nah, hal ini disanggah oleh Krabe. Jadi Krabe juga adalah seorang ahli
di bidang ketatanegaraan yang mengatakan bahwa kenyataannya negara tunduk pada hukum. Ya, namun disangka lagi oleh Jelinek, pada prinsipnya negara ya yang sukarela meningkatkan dirinya untuk menundukkan diri kepada hukum. Jadi ada yang menganggap bahwa hukum harus tunduk terhadap negara, tetapi ada yang mengatakan bahwa tidak, yang harus tunduk terhadap hukum itu adalah negara. Nah, masih tentang teori kedaulatan negara. Nah, dalam teori ini, kekuasaan tertinggi terletak pada suatu negara. Nah, sumber maupun asal kekuasaan yang dinamakan dengan kedaulatan itu ialah negara. Jadi, kedaulatan tertinggi itu ada di tangan negara. Itu yang disebut sebagai teori kedaulatan negara. Nah, menurut Jimli Asidiki, tentu dalam 2 atau 3 minggu yang lalu, teman-teman semua mengenal ini di berita. Beliau ini adalah ahli tata negara, ketua Mahkamah Konstitusi pertama, ya, Profesor Jimli Asidiki. Kemarin beliau bertindak sebagai ketua sidang MK-MK. Nah, menurut Prof. Jimli mengungkapkan ada 5 teori kedaulatan negara. Salah satu kedaulatan rakyat. Lebih lanjut, 5 teori kedaulatan negara itu disebut beliau adalah 1, teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan rakyat, dan teori kedaulatan hukum. Ya, jadi 5 teori kedaulatan. Jadi ada 5 jenis teori kedaulatan yang menurut Prof. Jimli Asidiki itu ada saat ini, yaitu ada yang disebut sebagai teori kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum. Ya. Nah, 3 yang terakhir itu, kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum, itu pada prinsipnya adalah sama gitu ya. Apabila ada kedaulatan negara, tentu di situ juga ada kedaulatan negara. Ada kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, tentu juga ada kedaulatan hukum yang hadir di situ. Nah, teori kedaulatan hukum. Nah, pada prinsipnya semuanya, baik itu penguasa maupun rakyat, bahkan termasuk negara, harus tunduk pada hukum. Maka berarti yang mempunyai kedaulatan adalah hukum. Berbeda tadi yang disampaikan pada slide sebelumnya bahwa hukum tunduk terhadap negara. Tapi dalam teori kedaulatan negara itu adalah negara yang harus tunduk terhadap hukum. Menurut Krabbe, dalam masyarakat primitif terdapat insting hukum yang berkembang menjadi rasa hukum dan akhirnya menjadi sumber hukum. Yang lama kemudian berkembang menjadi kesadaran akan hukum. Nah, kemudian Struyuken menyangkal pendapat Krabbe karena menurut dia rasa hukum itu berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya sehingga tidak bisa menjadi sumber hukum. Nah, itu perbedaan antara pendapat Struyuken dan Krabbe. Nah, teori kedaulatan hukum yang lain. Teori kedaulatan hukum adalah suatu paham yang tidak disetujui oleh paham kedaulatan negara. Nah, menurut teori kedaulatan hukum, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara terletak pada hukum. Nah, hal tersebut berarti bahwa yang berdaulat ialah suatu lembaga atau orang yang berwenang mengeluarkan perintah maupun larangan yang mengikat semua warga negaranya. Itu yang disebut sebagai teori kedaulatan hukum, di mana negara harus tunduk terhadap hukum. Nah, kemudian ada teori kedaulatan rakyat. Nah, prinsip kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Adapun tokohnya itu antara lain teori kedaulatan menganut teori kedaulatan jadi yang menganut kekuasaan tertinggi di tangan rakyat itu tokohnya itu adalah para tokoh-tokoh yang menganut teori hukum alam, ya seperti Aristoteles, ya kemudian Plato dan seterusnya, itu semua penganut hukum, penganut teori hukum alam. Nah, teori kedaulatan rakyat yaitu teori yang mengatakan bahwa kekuasaan suatu negara berada di tangan rakyat. Sebab yang benar-benar berdaulat dalam suatu negara itu adalah rakyat. Nah, itu sebabnya konsepsi kedaulatan rakyat itu berakar pada doktrin pada zaman kerajaan Romawi. Ada yang disebut sebagai lex regia, yang berarti bahwa kekuasaan diperoleh dari rakyat atau populus. Nah, dalam hal ini kedaulatan rakyat dapat dipahami dalam beberapa pengertian. Itu yang misalnya rakyat diartikan sebagai seluruh rakyat yang ada dalam suatu negara,
Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa rakyat dapat ditafsirkan sebagai suatu bangsa atau the nation, ya, das Volk, kemudian korporatis maksudnya rakyat juga meliputi penguasa. Jadi ada juga menyebutkan rakyat itu juga meliputi penguasa. Kemudian ada juga yang menyebutkan rakyat itu ya hanya yang diperintah dalam suatu negara. Nah, kedaulatan terletak pada suatu dewan pemilihan atau elektoral, kalau di kita biasa kita kenal dengan istilah KPU. Nah, demikian yang saya dapat sampaikan, dan saya harapkan supaya teman-teman semua memahami, dapat membedakan apa yang disebut sebagai apa itu kekuasaan, kemudian apa itu kewenangan, kemudian apa itu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan hukum, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan rakyat. Nah, teman-teman harus bisa membedakan semua jenis-jenis teori kedaulatan itu. Nah, semoga apa yang saya sampaikan di dalam video ini dapat dijadikan sebagai pemantik untuk selanjutnya kita akan mendiskusikan nanti di dalam ruang kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.